Pat Gulipat Benih Lobster, kita angkat tema itu pada malam hari ini karena tampaknya beberapa hari belakangan ini Permen KKP nomor 12 tahun 2020 menjadi pantauan banyak orang. Bagaimana tidak, ternyata mereka yang mendapatkan kuota ini beberapa diantaranya merupakan petinggi salah satu partai. Nah, inilah yang kemudian membuat orang bertanya-tanya apakah memang sudah benar keluarnya permen ini dan pemberian kuota ekspor benih lobster ini tidak akan kemudian membuat lobster itu semakin sulit didapatkan di negeri ini dan semakin habis. Sekalipun konon kabarnya potensinya ada sebesar 27 miliar. Untuk itulah pada malam hari ini kita membahasnya lebih lanjut dengan 5 orang narasumber di studio nantinya dan juga ada 1 orang dari Banyuwangi. Saya sapa satu persatu saja. Yang pertama ada Kang Deddy Mulyadi, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI. Kang Deddy, sehat? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih tetap pakai udeng ya? Ciri khas. Seperti yang dulu. Oh, rampes. Ketahuan kalau bukan orang Sunda begitu ya. Ini Cirebon yang nyunda. Kehilangan kecirebonannya. Berikutnya ada Prof. Romin Dahuri, Ketua Tim Penasehat KKP yang juga merupakan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001-2004. Prof. Romin sehat? Alhamdulillah. Terima kasih loh Prof. Dari Gresik langsung terbang ke sini cuma untuk bisa menjelaskan dan menyapa pemirsa. Demi Lobster dan TV One. Oh, iya. Selanjutnya ada Mas Budi Vantigo, praktisi marikultur, khususnya lobster, Mas. Selamat malam. Ya. Sehat? Malam, sehat. Ini tiap hari bergumul dengan lobster berarti ya. Ada Mas Abdul Halim, pengamat kelautan. Mas Halim, selamat malam. Selamat malam, Mbak Manohara. Ya, dan saya sapa Prof. Effendi Ghazali, Ketua Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik KKP yang bergabung melalui Skype dari Banyuwangi. Ini juga bersama dengan Mas Bayu Priambodo PhD serta Mas Ilham PhD. Selamat malam, Prof. Effendi. Selamat malam, Sehat? Manohara. Sehat, alhamdulillah. Senang melihat wajah Manohara dan Prof. Romin, Budi Vantigo, Kang Deddy, serta Pak Abdul Halim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan kita juga masih menantikan Mas Wahyu Muryadi yang merupakan ex-Pemret Tempo. Kita coba tanya dulu deh, di sini ada praktisi marikultur, Mas Budi. Sebelum nanti kita bertanya lebih lanjut ke Prof. Effendi yang juga bersama dengan 2 pakar lobster. Ini kalau kita bicara mengenai kebijakannya, tadinya kan benar-benar nggak boleh di zaman periode menteri sebelumnya, tapi sekarang dibuka. Nah, ini dampaknya kalau dari catatan praktisi marikultur seperti apa? Oh ya, gini. Kalau berhitung dampaknya, kita melihat dari potensinya dulu ya. Yang jelas seperti yang sudah kita ketahui, hasil kajian dari KKP sendiri, itu potensi stok benur lobster itu cukup melimpah di alam. Itu ada beberapa angka, mungkin ada pernah angkanya 850 miliar per tahun, kemudian menurut ahli lobster dunia juga sekitar 200-an miliar. Tapi berapapun angkanya, menurut kami itu adalah angka yang cukup besar. Terus yang kedua adalah di Indonesia sendiri, kemampuan Indonesia untuk budidaya lobster. Kalau kita lihat fasilitas sarana atau pembudidaya yang ada di Indonesia saat ini, ada 60.000 unit KJA. Jadi kalau kita hitung satu lubang itu adalah 300 ekor, itu baru kita siap menampung 18 juta ekor per tahun. Namun yang 60.000 itu kan ada isi ikan lain ya, jenis lain. Itu pun kalau pembudidayaannya sudah siap. Jadi kemampuan Indonesia itu dalam perkiraan kita sebagai praktisi, tahun pertama ini baru mampu paling untuk budidaya 10 juta ekor benih lobster per tahun. Di alam kita cukup besar gitu. Kemudian kenapa bisa diekspor? Kita lihat ini perhitungan dari pemerintah, mungkin masalah pendapatan negara. Kemudian nelayan sendiri. Nelayan yang ada 15.000 itu punya kemampuan satu perahu itu satu hari dia bisa tangkap 200 sampai 400 ekor per hari. Jadi kalau ribuan nelayan yang nangkap benur itu, kalau hanya mengharapkan untuk budidaya, ya 2 hari tangkap mungkin KCA kemudian sudah penuh. Terus mereka kerja apa lagi? Akan ada banyak kelebihan. Jadi ini artinya kalau kita pernah hitung ya, satu hari itu dalam musim puncak produksi dari benur itu sampai 2 juta per hari. Iya.
sedangnya mungkin 1 juta, itu seluruh Indonesia ya. Kemudian rendahnya bisa ratusan ribu. Kita bisa hitung tadi. Tapi kalau dari catatan Anda nih sebagai praktisi marikultur tentunya kan sudah kenal dengan mereka yang mengembangkan dan membudidayakan lobster. Nah, perusahaan-perusahaan yang ada itu memang dari awal pembudidaya? Maksudnya perusahaan yang sudah dapat yang izin. Mendapatkan kuota ekspor. Itu memang pembudidaya? Oh, ini pertanyaan ini kita tidak terkait sana nih. Jadi tidak ada catatannya, Anda tidak ada catatan berkaitan mengenai itu? Terus terang saya tidak mengenal perusahaan yang ada itu. Tidak mengenal. Yang saya sendiri sebagai pelaku usaha di bidang budidayanya sudah belasan tahun juga. Kemudian menekuni lobster sudah 1 tahun terakhir, ya. Terutama di perdagangannya. Sejauh ini kita mungkin kenalnya ya kenal lama gitu lah ya kira-kira. Jadi sama ini masih tradisional ya. Mas, kita geser Mas Halim. Ini pengamat kelautan. Udah cocok kebijakannya? Oke. Saya sudah diskusi dengan tema lobster dengan Pak Rohmin ini 3 kalinya. Kemarin sore 2 kali di TV One salah satunya. Jadi sebenarnya ini isu yang hangat ya. Yang lobster hangat di tempat sekali. dingin di air tapi hangat lobster yang harus dibicarakan. diundang, bukan kita. Kita tanya dia mau diekspor apa enggak gitu ya. Tadi disampaikan oleh Pak Budi Vantigo bahwa dengan potensi yang luar biasa untuk konteks benih-benih lobsternya, kemudian beliau menyampaikan bahwa bertolak dari angka yang besar itu, maka opsi terbaiknya adalah melakukan ekspor. Saya 2-3 bulan yang lalu melakukan diskusi langsung dengan pembudidaya lobster di Kabupaten Lombok Timur di beberapa lokasi, tidak hanya di Teluk Elong tapi juga Teluk Ekas dan beberapa lokasi lainnya. Dari diskusi itu sederhana mereka sampaikan, Pak, bangsa Indonesia ini dengan segala kelebihan yang dimiliki, diapit 2 samudera dan kelimpahan sumber daya yang dimiliki, itu cuma satu ujiannya dari Tuhan Yang Maha Kuasa, yakni bagaimana kita mengolah sumber yang dimiliki, itu mampu memberikan kesejahteraan bagi kita sendiri. Dengan perkataan lain, yang mereka harapkan adalah, kami ingin diberikan kesempatan, kepercayaan oleh pemerintah, untuk mengelola sumber daya yang ada. Sehingga berangkat dari keterangan yang disampaikan oleh para pembudidaya lobster di Kabupaten Lombok Timur, saya mengambil kesimpulan bahwa ternyata rakyat itu menghendaki dibesarkan di dalam negeri ketimbang diekspor ke negara yang justru menjadi pesaing kita. Kita tahu bahwa Vietnam memulai usaha budidaya lobster sejak tahun 1975. Pak Rohmin kemarin sampaikan sudah mengambil inisiatif melakukan usaha budidaya lobster di Indonesia sejak tahun 2000 Pak ya, sejak beliau menjadi inisiator pendirian Kementerian Kelautan Perikanan sampai kemudian menjadi Menteri Kelautan Perikanan 2001 sampai dengan 2004. Sayangnya kemudian iklim usaha lobster yang dibangun itu tidak pernah tuntas. Berganti menteri, berganti juga fokus kebijakan yang diambil, sehingga kita tidak pernah sungguh-sungguh memberikan kepercayaan kepada masyarakat pembudidaya lobster di Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia ini. Dalam konteks itu pemerintahnya justru mengambil jalan pintas dengan cara melihat semata-mata potensi ekonominya, kemudian memberikan itu kepada bangsa lain menjadi kompetitor kita. Kenapa ini kemudian bisa terjadi? Salah satu pertimbangan teknis ekonomisnya adalah harga benih lobster yang dijual di dalam negeri di Indonesia itu dihargai kurang dari $1, 0,9 US dollar paling tinggi. Sementara Vietnam karena saking ngebetnya butuh benih lobster terbaik dari Indonesia, berani memberikan harga sampai dengan USD 13 US dollar. Satu ekornya. Ya, jadi bisa dihitung ya. Untuk jenis mutiara. Betul, untuk jenis mutiara yang terbaik. Artinya, kepentingan Vietnam sangat besar mengingat lobster itu berlian. Dalam tempo 3-6 bulan bisa menghasilkan uang berlipat-lipat. Jadi berapa? Coba gambarannya jadi berapa gambarannya? Gambarannya sebagai contoh, untuk kategori lobster mutiara, jika dibudidayakan selama 3-6 bulan di atas ukuran 200 gram, angkanya sudah capai 600.000 ke atas. 600.000, oke. Nah, bayangkan kalau kemudian kita hanya mengekspor lobster, dari belinya sekitar 200.000. kurang dari 1 US dollar. Oh. Sementara kalau kita jual benihnya itu dihargai kurang dari $1 atau $13 untuk konteks Vietnam. Artinya ada selisih yang cukup besar yang sebetulnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menabung bagi kepentingan pendidikan anak-anak mereka, kesehatan dan seterusnya.
Kondisi ini kemudian dibalik oleh Pak Menteri Kelautan Perikanan dengan justru membuka selebar-lebarnya partisipasi masyarakat menangkap dan mengambil seluas-luasnya tanpa memperhitungkan tadi kepentingan jangka pandang. Emang kita nggak bisa ya membudidaya ya? Saya lihat secara langsung berhari-hari menginap di sana, omong kosong kalau kemudian bicara teknologi kita punya masalah. Yang diperlukan oleh masyarakat adalah kepercayaan dari pemerintah. Hanya itu, selebihnya mereka mampu membudidayakan itu. Berapa lama Bapak pembudidaya lobster Pak tadi? Kalau pasir ya, dari benur itu untuk mencapai 200 gram itu hampir setahun. Ya. Kalau mutiara dari benur yang bening itu 1 tahunnya baru sampai mungkin 400 sampai 500 gram, cukup lama. Susah ngerawatnya kalau di Indonesia? Ya kalau gini, secara teknologi sebenarnya Indonesia bisa ya. Cuman saat sekarang kalau saya lihat dari benur itu belum optimal. Jadi di Indonesia baru yang berhasil itu baru dari pembesaran. Jadi dari bibit yang undersize menjadi market size. Misalnya dari 100 gram menjadi ukuran pasar. Tapi kalau yang dari benur itu tingkat kegagalan sampai saat sekarang ya, itu masih dikatakan untuk skala visibilitasnya tidak ada. Masih kurang jauh, masih jauh. Visibilitasnya masih jauh. Cuman ini yang jadi tanda tanya, perusahaan-perusahaan itu konon kabarnya nggak dikenal tuh, nggak tahu tuh, tapi ada loh muncul tiba-tiba dapat kuota. Nah ini bagaimana bisa begitu? Selanjutnya kita akan diskusikan dengan Pak Kang Deddy dan juga Prof. Robby, termasuk juga Prof. Effendi Ghazali di Banyuwangi. Jadi tetaplah bersama kami. Sebenarnya gaduhnya itu sudah sejak akhir tahun lalu ketika Bu Menteri Susi kemudian mengomentari rencana tentang dibukanya ekspor benur ini. Sebenarnya kita juga sudah mengundang Ibu Susi untuk bisa menyampaikan pendapatnya dan juga gagasannya. Kenapa ketika periode beliau ini benar-benar ditutup. Tapi sayangnya sampai detik ini tidak ada jawaban dari beliau. Konon kabarnya mau memberikan video, tetapi video itu tidak kunjung dikirimkan kepada kami. Tadi Mas Halim ada yang mau disampaikan ya, mau ditambahkan? Iya. Satu hal yang penting untuk kita ketahui bersama adalah Vietnam ini baru selesai lepas dari sanksi yang diberikan Uni Eropa karena akibat praktek IUU fishing yang dilakukan oleh nelayan-nelayan di Vietnam. Nah, ketika kemudian mereka baru tahun 2017 mereka merevisi undang-undang perikanannya, kebetulan saya baru kembali sekitar 5 bulan yang lalu dan diskusi langsung dengan teman-teman masyarakat sipil di sana. Mereka sampaikan bahwa kami sudah melakukan pembenahan dari tingkat pusat, provinsi sampai dengan tingkat kabupaten kota. Dan kami saat ini dalam proses pembenahan itu mengidentifikasi mana potensi perikanan yang bisa dikembangkan. Kita tahu tadi saya sampaikan di awal bahwa mereka cukup dikenal sebagai adidaya di bidang lobster. Nah, ketika Indonesia membuka keran ekspor, bukan lagi masyarakat kita yang pestapora menurut saya, tapi rakyat Vietnam yang pestapora. Dalam konteks ini, maka yang lebih diuntungkan adalah teman-teman pembudidaya lobster di Vietnam ketimbang di Indonesia. Kita aja masyarakat belum tentu pernah makan lobster ya. Iya. Pak Deddy ini dari tadi senyum-senyum ya Kang Deddy ini. Kemarin sempat membahas ini juga ya, Komisi 4 ya. Kalau saya sih sejak awal konsisten pada apa yang menjadi pikiran dan gagasan. Bahwa pembangunan itu harus berkesinambungan. Kekayaan sumber daya hayati dan nabati harus kita jaga. Dan kita punya pengalaman bahwa eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan atas nama ekonomi ternyata juga tidak melahirkan pertumbuhan yang pesat tentang ekonomi. Yang dilahirkan hanya kelas menengah saja, sedangkan masyarakat secara umum tetap saja menjadi kelas miskin. Nah, ada filosofi dasar yang ada dalam diri saya, kok tega ya bayi dijual? Ya kalau orang dewasa pergi ke luar negeri, kemudian untungnya jauh lebih besar, ngapain harus kirim bayinya? Kenapa bayinya tidak kita besarkan di lingkungan kita, atau kemudian dilepas di laut, kemudian nanti udah dewasa baru kita kirim? Nah kalau orang sampai jual bayi, itu kan sudah menandakan ada sebuah kepanikan yang luar biasa secara ekonomi. Dan kita kan belum panik-panik bener. Gitu. Nah ini yang harus menjadi bahan pertimbangan kita, karena berdasarkan evaluasi yang saya lakukan, kita jangan terlalu banyak kehilangan. Kita sudah kehilangan kayu, kita sudah kehilangan keanekaragaman hayati kita. Jangan sampai nanti juga kita ngomong lobster jumlahnya sekian miliar, tiba-tiba ketika dibuka keran ini lantas hanya dalam waktu 2 tahun terus hilang. Ini kan yang menjadi kecemasan.
Saya orang yang konsisten, pembangunan harus berkesinambungan, pembangunan harus menjaga lingkungan, dan yang paling utama adalah satu hal bahwa konservasi itu melahirkan multiplier efek ekonomi. Tetapi eksploitasi secara berlebihan melahirkan biaya ekonomi tinggi untuk merecovery. Ini yang menjadi dasar pemikiran kita. Saya yakin Prof. Rohmin yang dikenal dari dulu orang yang sangat mencintai laut, pasti bisa memahami pikiran dan perasaan saya. Ini langsung curhat dari hati Prof. Rohmin. Ini ada keinginan sebenarnya untuk bisa membuat nelayan ini naik derajatnya dengan membudidayakan. Sekalipun teknologinya tidak ada. Apa karena kita tidak punya uang untuk bisa membantu membuat teknologi ini maju sehingga harus jual benur, atau seperti apa sih Prof pertimbangannya sehingga permen itu akhirnya keluar, Prof? Ya, jadi saya ingin menginikan diskusi ini dalam perspektif yang utuh ya. Masyarakat kita sebenarnya membudidayakan lobster itu sejak tahun 90 gitu ya. Tapi itu paling 5-10 orang di Lombok. Nah lalu tahun 98 kita ada proyek Co-Fish ya. Udah mulai meningkat dikit-dikit. Nah mohon maaf, zaman saya jadi menteri dulu kita bina masyarakat di Lombok dan lokasi yang lain. Itu menjadi sekitar 500 nelayan pembudidaya. Sampai tahun 2014 produksi kita itu, Brigita ya, itu sudah mencapai sekitar 1.000 ton per tahun gitu ya. Udah gitu masyarakat terlibat seperti Pak Budi katakan tadi sekitar 15.000. Nah lalu tiba-tiba malapetaka datang ya, yaitu sejak tahun 2015 Kementerian Kelautan Perikanan melarang bukan hanya ekspor loh Kang Deddy, yang dilarang juga budidaya itu. Ya kan, itu yang membuat penyelundupan luar biasa itu. Data dari KKP sendiri mengatakan setiap tahun tuh triliunan rupiah itu. Kenapa? Betul. Karena memang selisih harga antara benih lobster yang dibeli orang Vietnam dengan orang kita itu pada saat itu 10 kali lipat lebih. Kenapa demikian? Karena memang teknologi budidaya di sana seperti Mas Salim katakan ya, itu udah lebih advance. Ketika 2 tahun lalu saya ke sana sekitar 2 minggu, itu ada 3 yang membuat kita itu tinggal. Pertama adalah di jenis pakan dan teknologi pakan mereka itu lebih bergizi, kemudian cara pemberian pakannya pun. Kedua adalah desain dan material dari keramba jaring apung sendiri gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah etos kerja, karena etos kerja si pembudidayanya, karena memang apa namanya lobster itu sangat sensitif terhadap salinitas kadar garam gitu. Itu pada umur-umur tertentu kan Deddy, itu dia harus ditenggelamkan tuh. Dan kita kan nggak mau gitu. Jadi berdasarkan asesmen saya selaku peneliti ya, sekitar 3 atau maksimum 4 tahun bisa kita kejar gitu. Jadi sekali lagi karena potensi produksi lestari lobster kita itu miliaran, sedangkan kapasitas budidaya kita sebelum zaman Bu Susi itu hanya 300.000, iya kan, atau sekitar 1 juta per tahun. Mohon maaf Kang Deddy, Mas Salim tahu sendiri itu waktu itu juga protes ya, dihabisin budidayanya, sehingga dalam 5 tahun terakhir ya sebenarnya kalau secara legal tidak ada yang membudidayakan, itulah berkembang apa namanya ekspor yang ilegal itu, yang diuntungkan adalah oknum orang preman, dan kemunafikan berkembang. Berapa puluh ratus rakyat kita yang ditahan oleh Polres di Banten dibakar gitu. Saya minimal 3 kali diundang Gubernur NTB Pak Tuan Guru gitu ya, untuk menyaksikan 7.000 rakyatnya itu menderita, padahal sehari-hari sebelum adanya Bu Susi itu 10 juta minimal per bulan tuh dapat Kang Deddy itu. Nah jadi sekali lagi di dalam Permen 12 itu 4 jurus sekaligus diterapkan, yaitu jurus budidaya, jurus restocking, jurus hatchery. Kenapa saya ajak Pak Edi Prabowo jauh-jauh ke Tasmania supaya melihat langsung bahwa lobster bisa kita ada pembenihannya gitu. Dan ini Pak Edi sama Pak Effendi Ghazali didampingi oleh 2 pakar lobster ternama not only di Indonesia tapi di dunia, Dr. Bayu Pambudo dan Dr. Ilham ya. Itu ingin serius kita. Jadi nah hanya saja Kang Deddy, kalau kita tidak berikan ekspor terbatas, yang terjadi ilegal Kang. Karena memang marginnya, dan kita sudah hitung yang diekspor itu terbatas saja, sedikit aja. Kemudian waktu pun seperti saya katakan tadi maksimum 3 tahun gitu. Karena kalau tidak dibuka keran ekspor pun
produksinya jauh oversupply gitu ya. Kemudian apa namanya, terjadi illegal export yang buat saya itu mengajari kita orang munafik dan negara tidak dapat sedikit. Kalau kita ekspor, PNBP yang bisa kita peroleh minimal 365 miliar rupiah, kemudian nilai ekspor itu sekitar 1,2 miliar dolar Amerika. Padahal ekspor perikanan selama ini itu hanya 4 miliar gitu. Jadi ini menurut bahasa syahrinya suatu banget gitu ya. Nah, belum dari budidaya gitu. Jadi dengan 4 jurus tadi ekonomi kita raih, kelestarian saya jamin ya itu bisa juga kita pertahankan gitu. Jadi sebenarnya serba salah juga ya, ketika ditutup ada penyelundupan yang nilainya tidak sedikit, tetapi kemudian ketika dibuka banyak yang kemudian khawatir jangan-jangan eksploitasinya berlebihan, bukan tadi targetnya 3 tahun, jangan-jangan 2 tahun sudah habis. Nah, bagaimana kemudian ini supaya ada jalan tengahnya? Sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetap di Indonesia Business Forum. Selamat datang Mas Wahyu Muryadi yang belakangan juga jadi sorotan gara-gara benur. Iya, jadi beken. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini jadi menarik karena nama Mas Wahyu disebut-sebut nih. Iya, rasanya kalau nggak ada saya kurang seru rasanya. Iya. Ini konfirmasi deh, benar terima 600 juta. Iyalah ya itu. Ada beberapa pengusaha teman saya yang lugu-lugu, ya lugu beneran orang-orangnya. Kemudian ngejak ketemu minta tahu, Wahyu selamat ya. Situ dapat uang banyak. Berapa? Hitung-hitung kalkulator 600 juta lebih dari istana, dari Pak Jokowi ya katanya. Dari mana taunya? Itu ada daftar beredar tuh. Kita baca semua dari situ katanya. Selama Pak Wahyu ya, sukses ya. Aduh, ya nggak begitu. Jadi totalnya 600 juta benar? Nggak tahu. Saya nggak sempat ngitung dan saya nggak tahu kalau itu dinilai rupiahkan senilai itu yang sebenarnya. Tadi katanya Pak Rohmin Dauri terlalu murah itu kalau menurut saya. Ya kan? Tapi yang menarik itu muncul gara-gara Tempo kan. Tempo memunculkan kisah tentang bisnis benur ini yang kemudian ada karikaturnya itu. Ya, ini maksudnya. Coba ditunjukkan, jadi gimana ceritanya? Ya nggak tahu. Saya kok terhadap daftar itu kan sepertinya akhirnya kan saya dipaksa untuk atau diprovokasi untuk menduga-duga bahwa pastilah yang menyebar adalah pihak-pihak yang merasa terganggu dengan pemberitaan Tempo, kan begitu. Ya nggak tahu apakah pihak itu siapa ya, tapi ya kalau boleh saya ingatkan di sini, caranya jangan begitu. Kalau memang ada komplain dengan atau merasa dirugikan akibat pemberitaan dari Tempo, ya gampang saja. Kan ada aturannya, ada caranya yang benar, yaitu ya kok proteslah ke pemimpin redaksinya, datangi kantornya baik-baik, atau adukan ke ombudsman internal. Kan ada itu Tempo, ada ombudsman internal, isinya orang-orang yang sangat kredibel di situ dan punya integritas yang tidak diragukan. Kalau nggak puas lagi, appeal langsung ngadukan ke Dewan Pers. Di Dewan Pers nanti kan dikonfrontir, ada apa ini keberatannya kalian, kan gitu. Kalau itu yang nyebarkan sana, dan saya dan nuduh loh ya, saya cuma di arah-arahnya kan supaya berpikir secara logika sederhana kan kayaknya ya yang dirugikan itu yang kemudian membuat serangan balik. Celakanya serangannya itu serangan yang tidak mutu gitu loh. Ya kan, terus yang terlalu murah begitu ya. Ya saya kok dinilai segitu ya, murahan gitu loh. Ini Mas Effendi masih bersama kita ya, Bang Ege? Masih dong. Ya, Bang Ege ini tulisannya Bang Ege begitu menohok semua orang termasuk jurnalis nih Bang. Karena dalam tulisan itu dinilai kita sudah kehilangan nurani. Nah gimana dong Bang Ege? Enggak, tulisan saya tidak berbicara soal kehilangan nurani. Malah kalau judul acara ini adalah Pat Gulipat, maka tulisan saya itu justru mengingatkan bahwa terima kasih kita kepada media dan terima kasih kepada Tempo. Karena itu mengingatkan kita sejak tugasnya media lah membongkar dari awal kalau ada gejala-gejala nepotisme misalnya dalam memberi izin pada perusahaan-perusahaan yang mendapat izin ekspor benur atau benih lobster ini. Jadi kita malah terima kasih kepada Tempo dan dalam konteks Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik kami malah ingin sekali supaya kita bisa segera membukanya ini gitu ya. Jadi saya didampingi oleh 2 ahli lobster dunia dan artinya
cuma dua inilah ahli lobster di Indonesia, Bayu Priambodo PhD di sebelah kanan dan Ilham di sebelah kiri saya. Nah, kami sekarang justru ingin melihat ada nggak memang PT-PT yang selama ini atau katakanlah unit usaha yang melakukan budidaya lobster. Jadi sambil mengucapkan pada Tempo itu, kami ingin mengatakan betul juga kalau ada tudingan bahwa itu belum melakukan budidaya, tetapi sebaliknya berdasarkan peraturan menteri yang tidak memperbolehkan budidaya, yang menuding pun belum melakukan budidaya. Jadi ini adalah tudingan dari orang yang juga belum melakukan budidaya. Maka kami ingin mencari champion-champion, yaitu orang-orang Jawa Timur. Nah, untuk Om Wahyu tadi, Mas Wahyu tadi, senior kita di media, ingin kami katakan bahwa Komisi Pemangku Kepentingan dan konsultasi publik sangat marah begitu tahu ada data seperti itu beredar. Kami masih mencari siapakah pemilik data itu dan siapa yang mengedarkannya, walaupun data itu memiliki dua hal. Yang pertama, itu data yang bisa diminta siapa saja kepada Humas KKP. Jadi kalau Brigita mau atau TV One mau, silahkan memintanya. Dan itu kenapa bisa memintanya? Karena menggunakan dana publik gitu ya. Boleh saya potong? Boleh saya potong? Sebentar. Enggak. Sebentar. Jadi sebentar, itu adalah ya. Itu adalah minta aja, Brigita bisa minta, TV One bisa minta, dan itu ada 11 halaman. Jadi bukan hanya satu halaman saja, tapi dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Dan kemudian itu dihasilkan oleh berbagai bidang di KKP. Lalu diberikan kepada Komisi Pemangku Kepentingan dan konsultasi publik untuk meningkatkan komunikasi dari kementerian ini secara umum dengan teman-teman jurnalis gitu. Jadi cuma buat tahu itu. Jadi, tapi kami tetap mengatakan siapapun yang melakukan pelemparan data itu ke publik tanpa memintanya langsung kepada Humas KKP, saya setuju itu tidak mutu, tidak elegan, tidak cerdas. Karena bisa digunakan untuk menjatuhkan wartawan dan jurnalis secara umum. Padahal kita tahu upaya jurnalis misalnya membongkar nepotisme dalam konteks izin ekspor benih lobster ini amat penting gitu. Ya, silakan Mas Wahyu. Tadi mau tanya apa? Dua hal saya ngomong. Pertama tentang data dan nama-nama itu perlu saya klarifikasi bahwa itu adalah daftar kalau itu benar dari KKP ya, dan kalau benar itu angkanya demikian. Karena saya juga nggak tahu, saya nggak pernah nilai ngitung berapa sih perjalanan saya diundang Bu Susi kemana-mana. Itu adalah perjalanan dinas, undangan resmi dari Kementerian Kelautan Perikanan di masa Bu Susi untuk mengikuti acara-acara yang dihadiri oleh Bu Susi sebagai keynote speaker, pembicara kunci di berbagai fora internasional yang bergengsi, di PBB, di Harvard, di mana-mana. Yang bagi kami, begitu kami diundang sebagai jurnalis, itu kesempatan yang emas, sayang untuk dilupakan. Apalagi kita dalam fora itu terbukti menjadi champion dalam penenggelaman kapal, dalam pemberantasan illegal logging, kapal asing maksudnya, ex-asing segala macam. Yang itu memang diwakili oleh Bu Susi sebagai wakil negara atas dukungan Presiden Jokowi, kan bagus gitu loh. Sayang di luar Bu Susi yang memang punya nilai berita yang tinggi, ya kan? Dan itu tidak ada urusannya konspirasi atau kemudian papat bulit-pat antara Bu Susi dengan kami. Tolong ya Wahyu, kamu kalau ikut saya dong diberitakan baik-baik, nggak ada. Ya kan? Dan itu semua angka yang disebutkan di situ adalah angka perjalanan at cost atas pesawat, PP, kemudian hotel. Jadi nggak termasuk amplop ya? Nggak ada. Dan bahkan makanan pun, untuk kalau ditraktir makanan yang enak versinya maunya Bu Susi, dia bayar sendiri pakai kantong sendiri. Iya. Gimana Mas Effendi? Satu itu. Yang kedua, bentar. pokoknya itu clear lah. Dan kami semua, saya rasa juga teman-teman wartawan yang lain, media yang lain disebutkan, tidak merasa tercemar namanya, karena kami tidak melakukan tindakan kriminal. Itu bukan kriminal, itu bukan pelanggaran hukum. Kami melakukan tugas jurnalistik yang profesional dan independen, dijaga oleh siapapun termasuk Bu Susi. Jadi what's wrong with that, gitu loh. Nah, yang kedua, yang menarik dari pengakuan Pak
Effendi Ghazali adalah dalam artikel yang dituliskan, disebar di grup-grup WA segala macam, termasuk dikirimkan pada saya, adalah beliau juga mengakui bahwa timnya minta dokumen kepada Humas KKP untuk tahu bagaimana cara Bu Susi mentreatment wartawan, kan begitu. Tanya, dokumen itu segepok dia terima kok. Lah kalau sudah dari situ ya siapa lagi gitu loh, logika sederhananya nih kalau mau mikir ke situ, tapi kan saya enggak, saya kan santai. Kalau mau mikir ke situ Bang Effendi pasti udah mau jawab, jadi, tapi kita jeda dulu, jadi tetap dia bersama minta kami kok datanya. Pertanyaan saya adalah bukan soal nyebarnya loh ya, buat apa minta dokumen itu kepada KKP, Humas KKP, untuk tahu bagaimana cara Susi itu mentreatment wartawan? Nggak ada apa-apa, gitu loh. Jadi mesti ditanya aja, oh placement untuk media berapa, itu apa? Saya era Bu Susi, tidak tahu di era Pak Rohmin dulu itu, dikatakan bahwa beliau cenderung tidak mau placement iklan ke media, maunya ya sudah ngundang media secara live dan supaya tahu, menyaksikan sendiri, saksi itu penting, dan biarlah menulis seperti apa editorial policy yang mereka tentukan. Datang aturan begitu. Ya, kita jeda dulu deh. Oh, udah langsung jeda nih? Nanti habis ini ke Bang Effendi Ghazali untuk bisa menjelaskan lebih lanjut. Ya. Ini Bang Ege, saya berikan kesempatan untuk bisa mengklarifikasi dan menjawab apa yang tadi dipertanyakan oleh Mas Wahyu Muryadi. Silakan Bang Ege. Tadi saya pikir kita ngomong 4 gulipat bisnis ya, karena hitung-hitungan PSD dan Ilham PSD ini modal 53 juta, Anda kerja 1 tahun, baik lobster pasir maupun mutiara, nanti panen kurang lebih di 200 gram, maka hasil penjualannya itu adalah sekitar 30 juta. Jadi ruginya 23 juta. Walaupun tidak menutup kita harus mendukung budidaya, kapan lagi kita berbudidaya. Tapi balik lagi, saya lagi-lagi mengatakan tulisan saya pelan-pelan, tenang betul. Terima kasih kepada Tempo, justru pada bagian lain kami betul-betul ingin mendapatkan informasi itu mengenai dana publik yang bisa diminta oleh siapa saja, dan KP2 sebagai institusi sudah menyatakan kami sama sekali tidak pernah mengirimkan data itu keluar, walaupun sebetulnya ketika data itu keluar itu adalah data tentang dana publik, tapi kami sama sekali tidak pernah mengeluarkannya. Jadi kalau ada tuduhan terarah kepada itu, menjadi menarik untuk kami sekarang mulai serius pada hari Senin atau Selasa sesudah jalan ke daerah ini, kami mau lihat beberapa keanehan yang ada di situ. Misalnya ada wartawan dari media yang sama, yang satu 15 juta, satu 161 juta. Kalau tiket saja misalnya ke Amerika Serikat, 15 jutanya nggak muat gitu mungkin, sama hotel. Tapi kok bisa dari lembaga yang sama ada 161 juta dan yang satu 15 juta. Bagaimana menjelaskan itu tiket, hotel, dan lain sebagainya. Tapi kami tidak tertarik untuk ke sana sebetulnya, karena poinnya adalah jangan sampai itu digunakan untuk downgrading jurnalis dan media, sehingga nanti media itu tidak boleh lagi mempertanyakan, kok izin-izin ekspor lobster ini misalnya itu berbau nepotisme gitu, digiring seakan-akan jurnalis dan media itu bisa dibeli. Tidak semuanya seperti itu, tapi ada proses cuci otak yang masih berlangsung sampai sekarang. Oh, Anda menghina, itu menghina wartawan kalau sudah bisa cuci otak itu. Loh, Anda menghina wartawan. Anda, kita ini nggak sebodoh itu, Bung. Ini kan sudah jelas prinsipnya. Bu Susi tidak pernah menekankan kami untuk memberitakan ini dan tidak memberitakan itu. Independen full. Kita dijamin semuanya, nggak ada urusan. Bahwa itu perjalanan dinas itu juga lazim dilakukan oleh wartawan untuk diundangan presiden dari sejak Bung Karno, ya kan, Presiden Soeharto, Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega dan seterusnya. Cuman Pak Jokowi aja karena pesawatnya pakai pesawat yang jumlahnya terbatas sehingga jumlah mengundang wartawannya juga lebih sedikit lagi atau bahkan tidak sama sekali. Jadi itu juga banyak, saya juga terima undangan itu sebagaimana media yang lainnya,
diundang oleh Menteri Luhut, diundang oleh Menteri apa namanya Menteri Kehutanan itu, Menteri siapa namanya? Siti Nurbaya. Ibu Siti Nurbaya di KTT apa namanya iklim, perubahan iklim, dan banyak lagi yang lainnya. Itu satu yang kelaziman dan semuanya itu bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan dibenarkan menurut ketentuan keuangan negara yang sah. Makanya BPK kan tidak ada masalah. Jadi soal 15 juta, 160 juta itu soal ya bisa silakan ditelusuri, nggak apa-apa, ya kan? Bagi saya bukan itu juga soalnya. Faktanya memang iya. Anda tanyakan itu ke Amerika masa 15 juta, ya kan? Yang bener aja, ya kan? Kecuali nebeng pakai getek. Jadi, nah, yang paling penting di sini adalah Anda kan mengakui bahwa Anda memang meminta data-data itu kepada Humas KKP kan? Anda meminta kan data-data itu bahwa publik bisa mengakses, iya. Tapi faktanya Anda meminta melalui lembaga Anda K2 itu kepada Humas KKP. Sebendel Anda pegang, ya kan? Benar nggak itu dulu? Iya, terus? Lah iya sudah. Ya sudah, berarti Anda punya. Untuk apa? Diminta itu semua ditelusuri untuk apa? Lama-lama nanti dicek kamarnya Bu Susi ada apa, ya kan? Bukan. Lah untuk apa? What for? Loh, kita melakukannya untuk mempelajari. Ini ada menteri yang luar biasa di media dan kemudian menjadi seseorang yang disenangi oleh teman-teman jurnalis. Maka kami mempelajari kehumasan yang terjadi secara resmi di dalam KKP. Kalau dilihat pada tulisan saya, jelas saya bilang satu, itu memang ada momennya, ada momen internasional, kemudian ada undangannya, ada alokasinya. Yang kedua juga sudah selesai, sudah ada pertanggungjawaban keuangannya. Nah, ya sudah. Dan yang ketiga, ya sudah. Iya, dan yang ketiga juga tidak ada kemungkinan bahwa itu langsung mengubah tentang fakta, misalnya itu sudah disebutkan dan kebijakan redaksional. Jadi Anda sudah telusuri itu semua ke Humas KKP ya? Gimana lo? Anda sudah telusuri semua itu dokumen itu, apa yang terjadi di balik itu semuanya? Ya kita diskusi. Lah ya makanya buat apa? Kalau mau tanya bagaimana Bu Susi, Menteri Susi mentreatment wartawan, gampang saja. Budgetnya untuk placement iklan berapa, ini bagaimana? Ngapain harus menelusuri sampai data-data kayak begitu? Kalau nggak punya motif lain, coba dong. Dan akhirnya kan memang akhirnya dipakai, akhirnya kan nyebar. Siapa sekarang kalau mau pakai logika sederhana yang paling gampang dituduh menyebarkan? Publik meminta, mana ada publik meminta? Nggak ada. Kalau minta nggak apa-apa juga, bagus. Tapi kan Anda yang pasti sudah meminta itu data, segepok. Dan kenapa kemudian yang dipotret hanya selembar dua lembar? Yang celakanya di nama-nama itu kebanyakan adalah saya dan beberapa teman dari Tempo. Ada lagi teman dari TV One, Ecep itu, yang sampai angkanya 200 juta di Amerika. Karena dia naik pesawatnya muter hampir seluruh ngeliringi dunia itu. Murah tiketnya, tapi lama-lama mahal ternyata gitu loh. Karena sambung menyambung. Ya, silakan Mas Ege. Saya tersinggung kok Ecep kok lebih mahal dari tiket saya. Emosinya lebih mahal. Ini mudah-mudahan pemirsa paham ya, siapa yang lebih santai, dan kemudian bahwa saya sama sekali tidak reaktif. Karena kami punya data itu untuk keperluan ilmiah. Kami sudah mengatakan di antara kami tidak ada yang mengeluarkan data itu sama sekali. Tentu kalau mau bisa dilakukan penelitian forensik. Walaupun ini ditelusuri secara forensik pun tidak ada kaitannya dengan penggunaan dana publik. Tapi kami siap ditelusuri secara forensik siapa yang mengeluarkan data itu, gitu. Dan kami mengatakan, kami menyebut yang mengeluarkan data itu adalah tindakan tidak cerdas, tidak bermutu, sama seperti Mas Wahyu mengatakan, dan bahaya kalau itu digunakan untuk downgrading media dan pers. Ya sorry, tapi cara Anda meminta data itu juga cara yang tidak cerdas dan tidak bermutu. Ya Allah ya Tuhan. Ya buat apa? Ini Kak, buat apa? Oh ya Allah, ini orang tidak demokratis sekali. Ini ada metode untuk mengetahui
bagaimana sebuah kementerian misalnya berinteraksi dengan pemangku kepentingan. Masa kita nggak boleh meminta datanya dan digunakan untuk kepentingan analisis. Dan kami sama sekali pada waktu itu setelah mendapat data yang halaman 1 sampai puluhan itu, kami tidak pernah gunakan buat publikasi. Ya, Tapi yang dipilih cuma 2, yang ada Temponya dan beberapa teman termasuk TV One. Itu sangat tendensius. Saya tidak mending Anda loh ya, saya tidak mending Anda yang mengeluarkan, yang menyebarkan itu. Siap. Jadi kalau mau dilakukan penelusuran forensik silakan, walaupun tidak ada undang-undang yang akan dilanggar itu, karena itu bisa diminta berdasarkan undang-undang keterbukaan informasi publik karena menyangkut dana publik. Bahwa kami dilarang oleh Mas Wahyu untuk mempelajari itu ya bagaimana? Saya tidak melarang, saya hanya beranjak dari pengakuan Anda lewat pernyataan artikel Anda yang disebar di semua grup WhatsApp termasuk kirim ke saya bahwa Anda meminta segepok data itu. Benar kan? Iya, benar dong. Aja. Saya cuma bertanya untuk apa gitu loh. Kalau hanya untuk mempelajari hubungan relasi Susi, Menteri Susi dengan para wartawan, kan bisa dicek. Lu placement iklan berapa? Lu kayak apa? Acaranya apa? Dengan wartawan apa saja? Nggak usah sampai ke soal detail kayak gitu. Walaupun Anda dapat data detail itu dengan angka-angka seperti itu, kami juga tidak terganggu. Cuman kami heran untuk apa gitu loh. Itu aja yang saya tanya. Saya tidak melarang, saya tidak punya data itu dan saya tidak punya otoritas untuk melarang Anda. Gini aja deh ya. Yang pertama, kami ini memang akan ada sidang di minggu depan di antara Komisi Pemangku Konsultasi Publik untuk meyakinkan siapa yang dianggap mengeluarkan itu. Bisa kita minta analisis forensik juga. Tetapi saya rasa para pemirsa perlu tahu bahwa tulisan itu sangat lengkap dan kami berterima kasih kepada Tempo untuk mengingatkan tentang nepotisme. Dan pada bagian yang penting adalah kami juga ingin mengatakan kami tidak boleh dilarang oleh siapapun untuk melakukan analisis ilmiah. Nggak ada yang melarang. Saya cuma mempertanyakan buat apa? Itu bukan melarang. Masa nggak paham? Masa harus ngomong bahasa Arab? Siap, nggak apa-apa, pakai bahasa Arab juga boleh. Jadi artinya kami tidak dilarang oleh Om Wahyu. Tapi kalau ditanya apa gunanya, itu untuk analisis kami bagaimana seorang menteri di masa lalu yang bisa sukses dalam interaksinya dengan pemangku kepentingan. Dalam hal ini salah satunya adalah wartawan. Gitu aja. Jadi clear. Tapi yang kemudian ingin ditanyakan kepada ahli yang di belakangnya nih, Mas Ege, kan tentunya kita ingin tahu kok bisa, bagaimana pertimbangannya ketika kemudian perusahaan-perusahaan yang belum pernah tercatat membudidaya kemudian dipilih. Itu menarik. Jadi sebelum saya kasih ke mereka, saya mengatakan terima kasih kepada media. Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik ini sekarang lagi jalan untuk menemukan champion-champion. Kalau betul ada yang sudah membudidaya, kan lebih enak orang yang sudah membudidaya menunjuk orang lain yang budidaya. Tapi minggu depan kita juga akan menerima semua komplain kalau ternyata ada perusahaan-perusahaan yang belum membudidaya gitu. Boleh ya saya berikan kepada salah satu dari mereka, Pak Bayu Priambodo. Pertanyaannya adalah kenapa perusahaan-perusahaan itu belum membudidaya tapi kok sudah bisa mendapatkan izin ekspor, kurang lebih begitu ya? Ya, Pak Bayu tentu sudah siap untuk menjawab, tetapi kita jeda dulu, usai jeda akan kembali. Ya, waktu jeda masih seru dan kita masih mengupayakan untuk bisa kembali terhubung dengan Mas Effendi Ghazali dengan dua pakar, ada Pak Bayu Priambodo PhD dan juga Pak Ilham PhD yang merupakan pakar lobster dunia yang direkrut oleh KKP untuk bisa berbicara mengenai pembudidayaan atau matgulipat benih lobster ini. Tapi kita coba tanya nih sama bapak-bapak ini, kalau kita lihat ya, tadi kan sempat tercetus, kita bisa loh dengan harga yang sedemikian tadi disebutkan, kita bisa dapat berkali-kali lipat kalau kita membesarkan. Bener ya? Ya. Tapi kita nggak bisa? Nggak diberi kesempatan. Bukan nggak bisa. Faktanya kita mampu.
untuk melakukan itu. Sebentar dulu. Gimana, Prof? Tidak diberi kesempatan, mohon maaf, waktu zaman Bu Susi, karena ada Permen 56 yang melarang not only ekspor, tapi budidaya itu yang membuat masyarakat geram. Berkali-kali demo. Saya seperti saya katakan 3 kali Mas Wahyu diundang masyarakat Tempe, 7.000 masyarakat pesisir itu. Jadi sekali lagi tidak diberi kesempatan tuh pada saat Bu Susi, permennya jelas. Karena itu orang marah, karena itu berkata Jokowi yes, Susi no, itu di situ. Nah sekarang di permen ini sangat balance karena not only ekspor itu bagian terakhir itu yang diutamakan adalah budidaya gitu. Kemudian kedua restocking, ketiga hatchery. Ekspor itu karena kita oversupply dan selisih harganya itu tinggi sekali. Ekonomi kita lagi sekarat gitu. Nah jadi di situ. Nah yang dimaksud dengan conservation is the utilization of resources for the utmost benefit of human being. Jadi konservasi itu bukan berarti notik zone atau notik everything gitu. Kita sepakat poin itu. Ditafsirkan selama ini dalam 5 tahun terakhir itu seolah-olah konservasi itu nggak boleh ini, moratorium dan seterusnya. Padahal konservasi itu balance utilization. Kenapa kemarin Bitung hanya 10% jalan, Kang? Muara Baru, pendekatan nelayan menjerit lah, tidak ada zaman yang menjerit sedemikian keras gitu ya. Sehingga di samping populer ya, kalau stakeholder kelautan perikanan, Mas Wahyu 95% nggak ada yang menerima. Mas Wahyu terus dikira Arahnya ke Mas Wahyu. Yang dibawa kemana-mana Bu Susi kan Mas Wahyu gitu, sampai kerokan dengan perikanan gitu. Tapi kan itu fakta empiris itu hasil rapatnya gimana sih sebenarnya? Jadi yang penting itu, yang maksud sustainable development itu bukan berarti nggak boleh itu, tetapi balance, ada economic growth. Sekali lagi, kalau kita ingin mentas dari middle income country menjadi high income, itu nggak ada jalan lain, harus 7%, tetapi dengan equal distribution. Itulah kita pastikan. Tadi pembudidaya pun itu sebenarnya ya 3-4 yang ini, dan orang yang tadinya nggak budidaya pun yang membudidayakan adalah teknisi-teknisi, bukan berarti Pak Hasim sendiri harus budidaya gitu. Gimana Kang Deddy? Jadi saya kira kebijakan ini, to the best of my knowledge sebagai ahli dan berpengalaman dalam public policy, ini adalah yang balance ya, antara konservasi. Ahli public policy apa ahli lobster sampean? Ahli lobsternya ada di Banyuwangi. Public policy dalam arti lobster dan yang lain kelautan. Mari kita bertanding kalau mau gitu. Gimana Kang Deddy? Jadi begini, ini kan jadi kita lucu memperhatikannya bahwa persoalan ini bukan persoalan konflik antara menteri lama dengan menteri baru. Saya nggak mau dibawa ke arah itu, terlalu personal. Atau konflik siapa yang mendapat hak untuk melakukan ekspor. Itu juga saya tidak mau ke arah itu. Siapapun bisa profesional, mau dekat mau jauh, itu tergantung pada orang. Tetapi yang menjadi pokok persoalan kita adalah, titik pokoknya adalah satu, bahwa kebijakan Bu Susi waktu itu melarang ekspor dan melarang budidaya. Nah kemudian kita berharap negara kita kompetitif, menjadi pemenang dalam budidaya lobster ke depan. Kemudian kita bisa mengalahkan Vietnam. Nah sehingga menurut saya kebijakannya satu, tidak ekspor tapi budidaya. Karena kalau kita mendorong budidaya, sedangkan baby lobsternya dikirim ke Vietnam, dan Vietnam juga ngambil pakannya yang ikan ruca itu di Indonesia nyuri juga. Ini jangan-jangan ke depan justru Vietnam dikasih peluru terus-terusan, dia makin kokoh makin kuat, sehingga, dan kita juga udah deh daripada pelihara lebih baik babynya aja dikirim. Malah kita tidak memiliki daya saing sama sekali. Babynya nggak punya, budidayanya gagal, dan Vietnam makin tangguh. Jadi macam kutukan sumber daya begitu ya. Kita tidak bisa menikmati sumber daya yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki karena udah kebanyakan diekspor. Kita coba tanya deh sama ahli lobster. Mas Bayu tadi kalau saya tidak salah sudah akan menyampaikan. Ya, baik. Terima kasih. Sebelumnya, yang pertama saya tentunya setuju dengan Prof. Rohmin dan semuanya ya, Pak Deddy juga, bahwa kita harus yakin bahwa masa depan penyediaan pangan, termasuk pangan dari laut, itu harus dari hasil budidaya. Ya, itu satu kuncinya. Jadi budidaya harus kita dorong. Tapi apakah semua yang di sini nih tahu? Kalau mau memproduksi 1 kilogram lobster, itu membutuhkan 20 kilogram pakannya. Ya, jadi kalau 1 kilogram lobster yang isi 5 itu perlu 20 kilogram pakannya. Kalau 1 kilogram pakannya harganya 10.000, itu artinya inputnya sudah 200.000 rupiah.
Belum lagi untuk memproduksi lobster yang 1 kilo isi 5, itu kalau pembudidaya di Indonesia masih membutuhkan paling tidaknya 15 sampai 20 ekor benih. Artinya kalau 1 ekor benih harganya sudah 10.000, 20 ekor sudah 200.000. 200.000 tambah 200.000 sudah 400.000 rupiah modalnya. Belum ongkos kerja dan segala macam karambanya. Jadi kalau harga 1 kilogram lobster itu 250, itu sudah rugi. Nah, belum lagi tadi supply and demand. Kita tahu nggak sih sebenarnya kalau jumlah karamba-karamba di Indonesia itu yang paling banyak, katakanlah di Lombok, itu per Maret 2020 jumlahnya 6.750 petak atau lubang. Kalau kita isi 200 ekor saja, itu artinya tidak lebih dari 1,5 juta benih-benih, ya. Jadi ada supply, ada demand tadi. Suplainya satu hari bisa 500 sampai 1 juta ekor secara nasional. Jadi untuk memenuhi karamba-karamba kita itu tadi hanya dibutuhkan 1,5 sampai 2 hari sudah penuh. Nah, di situ yang kita harus sama-sama berpikir bagaimana membuat budidaya itu menguntungkan, ya. Tadi sudah diuraikan bahwa ya kalau 1 tahun hanya dapat 30 juta, keuntungannya bahkan minus. Karena produktivitas 1 petak karamba di Indonesia itu hanya 10 sampai 12,5 kilogram. Di Vietnam bisa 35 kilogram. Nah, saya ingin mengatakan sekali lagi juga bahwa ada terus kita dicekokin dengan kata-kata bahwa lobster itu punah. Lobster bisa punah, lobster segala macam. Itu kurang tepat. Karena apa? Kita dalam hal ini benih lobster tidak sedang bicara mengenai bayi gajah atau bayi badak bercula 1 yang beranaknya itu sekian tahun sekali dan hanya 1 ekor. Lobster bisa bertelur dan menetaskan telurnya paling tidak 2 kali dalam 1 tahun dan jumlahnya bisa mulai puluhan sampai jutaan ekor. Jadi ya secara kepunahan, kalau status konservasi itu ada lembaga khusus yang menyatakan itu, namanya the International Conservation Union of Conservation of Nature. Nah itu di situ disebutkan bahwa lobster itu masih least concern, artinya risiko rendah ketika di survei itu masih belum memenuhi kriteria punah atau punah di alam, rentan, genting dan sebagainya itu. Dan secara perdagangannya dia belum masuk CITES Appendix 2. Ya artinya lobster ini masih bebas diperdagangkan di seluruh dunia. Memang ada pengaturan kapan boleh ditangkap, kapan ukurannya berapa. Itu adalah pengaturan bagaimana supaya sumber daya alam ini sustainable. Jadi bukan pelarangan, ya. Baik. Bagaimana? Apakah memang konfirmasi mesti rugi kalau kita membudidayakan dulu? Di sini ada Mas Budi yang nanti bisa menjelaskan. Sesaat lagi tetap bersama kami. Ya, kalau memang dijelaskan dan mendengarkan dengan seksama tadi, keuntungannya memang luar biasa sekali ya bisnis lobster ini, sekalipun mungkin banyak dari Anda yang masih belum bisa menikmati lobster itu sendiri karena harganya yang mahal. Apa memang semahal itu ya Pak budidayanya, Pak Budi? Budidaya maksudnya? Iya, lebih mahal. Gini, persoalan budidaya Indonesia ini bukan hanya persoalan teknologi sebenarnya. Teknologi itu adalah salah satu. Saya yakin Indonesia itu bisa mengejar teknologi setingkat Vietnam, tapi persoalannya bukan itu yang utama. Harga jual. Jadi untuk hari ini harga jual lobster di Indonesia di tingkat nelayan, lobster mutiara ukuran 500 gram harganya di nelayan sekarang 400.000. Ini belum ada budidaya ya, ini baru lobster alam. Tangkapan. Sedangkan di Vietnam lobster mutiara yang size 500 saat sekarang harganya 800.000. Kenapa mereka lebih mahal? Mereka pasarnya ke Cina dekat. Sedangkan Indonesia terkoreksi biaya logistiknya, pengiriman dari Indonesia ke Cina itu kena 2 kali pesawat kalau budidayanya di luar Jakarta. Misal Sulawesi budidaya atau di Banyuwangi dikirim ke Jakarta atau ke Ngurah Rai 1 kali pesawat. Nanti dari Bandara Soekarno-Hatta ke Cina 1 kali lagi pesawat, itu sudah
kalah kita 100.000 dari biaya logistiknya. Jadi kemudian gini, kita sebagai pembudidaya sudah coba hitung. Kalau sebenarnya budidaya itu langsung menguntungkan sekarang, tidak perlu didorong. Orang akan kerja sendiri, akan cari teknologi sendiri, otomatis itu. Kalau memang profitnya bagus. Tapi walaupun kondisi sekarang, walaupun didorong seperti apa, sulit. Contoh begini, lobster pasir untuk mencapai 200 gram selama 1 tahun, itu HPP-nya, biaya produksinya per kilonya adalah 300.000. Hari ini lobster pasir dari nelayan yang 200 gram itu kurang dari 200.000 harganya, sudah rugi. Lobster mutiara untuk memproduksi yang 500 gram lebih kurang 1 tahun lebih sedikit, itu untuk produksi 1 kilonya butuh biaya produksinya 500.000. Padahal pendapatannya kalau dijual 400.000. Mudah dihitung kok, kita bisa hitung secara detail berapa harga bibit, berapa pakannya, berapa SR-nya, kemudian depresiasi KJA-nya berapa, semuanya. Jadi bukan kita tidak mendukung budidaya jalan ya, mungkin saatnya belum ya, Bagaimana kita mau budidaya, kita panen berharap untuk 1 tahun lagi harga lobster mutiara dihargai cuma 400.000, sementara di samping keramba itu ada nelayan pulang dari laut bawa lobster mutiara yang harganya cuma 400.000, 300.000. Pasir juga demikian, dia pelihara 1 tahun untuk memproduksi 200 gram, biayanya 300.000, sementara nelayan pulang dari laut jualnya cuma nggak sampai 200.000. Ya, apa memang begitu? Dari laut tuh berarti ngambil ikannya langsung dari laut ya? Ngambil lobster dari alam. Lobsternya diambil dari laut, jadi nggak budidaya dia kan? Tidak budidaya. Artinya budidaya tidak efisien daripada tangkap kan? Artinya gitu. Gini, kalau tangkap lebih menarik Pak. Di perikanan itu sebenarnya sudah ada hukumnya bahwa yang alam itu lebih mahal dari hasil budidaya. Iya. Ikan juga demikian. Jadi ikan kerapu alam lebih mahal dari kerapu budidaya, lobster alam juga lebih mahal dari lobster budidaya. Sedangkan saat sekarang kita dengan lobster alam saja harganya sudah tidak ini, apalagi lobster budidaya gitu. Apa itu juga catatan dari Pak Ilham yang ada di Banyuwangi bersama dengan Mas Ege? Sesaat lagi kita akan tanyakan, jadi tetap bersama kami di Indonesia Business Forum. Ekspor itu sangat-sangat tidak tepat. Kenapa saya bilang tidak tepat? Karena memang kenapa tidak diberikan kesempatan kepada pembudidaya itu untuk mengembangkan ini. Tapi kalau sudah gede nanti, sudah dia ini bisa punya nilai tambah, baru kita bisa ekspor. Saya kira kebijakan yang dikeluarkan oleh KKP ini dengan melihat situasi berbeda juga daripada zaman Susi, lihat situasinya juga berbeda. Sekarang kan KKP sudah mengeluarkan aturan untuk ekspor lobster itu, saya kira sudah sesuai dengan aturan, ya sesuai dengan tim yang dibuat oleh KKP itu sendiri, dan saya kira manfaatnya buat besar, buat semua kalangan pengusaha, masyarakat, pengelola budidaya lobster. Saya kira itu juga sangat penting. Tinggal tata caranya mengelolanya seperti apa. Saya langsung ke Mas Ilham saja, singkat saja Mas Ilham, terakhir bicara mengenai budidaya lobster ini seperti apa? Singkat saja. Baik, terima kasih Mbak Brigita. Saya pikir dalam konteks Sustainable Lobster Aquaculture, kami dari Politeknik Ahli Usaha Perikanan berpikir bahwa ke depan kita harus berkolaborasi dan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan dengan stakeholder lainnya untuk mengembangkan teknologi pembenihan dan pembesaran lobster ini. Jadi dalam konteks ini kita harus kerjasama baik dengan UTAS di Tasmania maupun dengan Vietnam tentunya. Nah ini perlu kita kembangkan supaya tidak ada lagi image dan pembodohan publik bahwa hatchery lobster itu sangat tidak mungkin, tapi mungkin, dan faktanya sudah ada. Dan ke depan, saya pikir setelah pandemi COVID ini berlalu, kami dari Politeknik Usaha Perikanan akan berkolaborasi dengan unit lain di lintas KKP maupun perguruan tinggi lain, IPB dan yang lain, untuk senantiasa bekerja sama mengembangkan lobster ini. Saya pikir itu Mbak Brigita. Baik, terima kasih Mas Ilham. Bapak-bapak, 1 menit, Mas Wahyu. Ya, saya bukan ahli lobster, cuman dari mengikuti perkembangan dunia perikanan, termasuk lobster itu adalah ya tentu berangkat dari keprihatinan. Kita ini
kalau tidak salah tolong dikoreksi ya, tahun 70-an. Itu sudah mengirim lobster konsumsi ke seluruh dunia. Jepang nomor 2 kita setelah Kuba, ketiga baru Australia. Tapi setelah tahun 2000 itu nggak ada lagi. Dulu kita panen tontonan, sekarang paling dapat segelintir gitu loh. Itu karena apa ya? Karena bibitnya ini diambil sesuka-sukanya untuk diekspor. Bahwa itu memang belum punah, belum masuk kategori itu tadi. Apa kita menunggu sampai punah? Kan itu persoalannya. Lo di eman-eman tuh supaya peduli lingkungan ke depan kok nggak mau. Di eman-eman supaya punya nilai ekonomis lebih bagus kok nggak mau. Ya sudah, sekarepmu ngono. Silakan. Saya membaca detail hasil penelitian yang dilakukan oleh Mas Bayu yang bodoh yang dikatakan sebagai ahli lobster Indonesia bersama dengan guru beliau, Profesor Cliff Jones. Dari buku itu kesimpulannya sederhana untuk Indonesia. Yang perlu dilakukan Indonesia untuk menjadi ahli atau adidaya di bidang lobster, pertama adalah menutup keran ekspor benihnya. Yang kedua, mengelola aktivitas penangkapan benih lobster karena sudah dianggap tidak lestari. Kalau kemudian klaimnya sedang bertumbuh, maka akan sebaiknya dikelola di dalam negeri. Yang ketiga, yang perlu dilakukan di Indonesia adalah membesarkan di dalam negeri karena pertimbangannya sederhana, secara sosial dan ekonomi jauh lebih memberikan manfaat kepada masyarakat dan juga negara. Saya kira itu hal penting yang harus digarisbawahi. Iya, kalau kita ingin mengembangkan budidaya lobster, maka baby lobsternya harus dijaga, jangan dikirim ke tempat lain yang hari ini lagi butuh benih untuk survival ekspor perikanannya. Pesaing itu jangan dikasih peluang untuk maju, tetapi harus dimatikan dari sisi bisnis. Jadi, mari kita bersama-sama jaga laut kita dengan 1, penangkapan tetap berjalan, 2, baby lobsternya dipertahankan tetap di Indonesia, yang ketiga, pengembangan teknologi budidaya perikanan. 3 hal itu dilakukan, maka kita punya komitmen untuk pembangunan Indonesia masa depan. Terakhir, Bapak Kelautan dan Perikanan kita. Permen 12 adalah kebijakan yang sangat harmonis dan seimbang antara pelestarian karena kita memastikan restocking, hatchery dan budidaya besar-besaran, tetapi juga tidak melupakan manfaat ekonomi karena selisih harga antara Vietnam dengan Indonesia saat ini itu adalah tinggi untuk benih lobster. Pada saat yang sama suplainya sangat membludak. Kalau di alam dia survival rate-nya 0,01 sampai 0,04 gitu ya. Sedangkan kalau tidak dimanfaatkan terjadi penyelundupan. Jadi sepanjang hukum ekonominya itu sudah terpenuhi, bedil senjata kayak pun nggak akan mampu mencegah illegal export. Karena itu sekali lagi ini sudah melalui proses public policy, uji petik, kajian ilmiah segala macam ya. Dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu, sekarang adalah kebijakan yang menurut hemat hijau saya seimbang antara ekonomi, pemerataan sosial dan konservasi. Baik, Bang Ege singkat terakhir. Iya. Yang pertama, Kementerian Kelautan itu luas. Barangkali ada yang suka dan tidak suka dengan menteri yang lama maupun menteri yang baru, dan mereka punya data itu, dan kami siap kalau mau diaudit forensik, kami siap untuk tahu persis siapa yang menyebarkan data itu. Yang kedua, terakhir saya cuma ingin mengatakan, semua teman-teman wartawan itu seharusnya tidak merasa negatif apapun, karena semua itu ada biaya perjalanannya, ada momentum internasionalnya, dan tentu ada catatan-catatan yang sudah memenuhi ketentuan keuangan negara. Dan jangan itu digunakan untuk membungkam kritik, apalagi soal nepotisme terhadap perusahaan yang memperoleh izin ekspor. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Ege. Ketika kita bicara mengenai lobster, ini sepertinya memang nikmat senikmat lobsternya itu sendiri. Tetapi mudah-mudahan saja kebijakan yang mungkin masih belum memuaskan semua pihak ini bisa diimplementasikan dengan baik dan benar agar tidak ada lagi penjualan secara ilegal dan pembudidayaan ini bisa terus dikembangkan, termasuk juga untuk bisa mengembangkan teknologinya. Terima kasih Bapak-Bapak, Mas Wahyu terima kasih, Mas Halim terima kasih, Kang Deddy terima kasih, Prof. Romin terima kasih, Pak Budi terima kasih, Mas Ege dan juga Pak Bayu serta Pak Ilham terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita tunggu saja seperti apa kemudian kelanjutan dari bisnis lobster ini. Saya Brigita Manahara pamit, selamat malam, sampai jumpa.